Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 128. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Genos berkata, "Dulu kau pernah mengatakan dia adalah musuhku." Lalu Drive Knight berkata, "Kurasa kau tidak perlu percaya begitu saja kata-kataku. Tapi itu semua hanyalah tipuan. Sebuah rencana untuk melindungimu dari Metal Knight. Pria itu merampas teknologi militer dari orang lain, meriam pembakarmu, dan serat otot yang diperkuat, saraf buatanmu, inti energi yang kau miliki. Kupikir itu akan menjadi masalah jika dia mendapat Genos berkata, "Kau tampaknya sangat berhati-hati. Katakan saja, siapa dia sebenarnya? Siapakah Bofoy, ilmuwan gila itu, yang mengendalikan Metal Knight, pahlawan kelas S dari jarak jauh?" Drive Knight berkata, "Singkatnya, dia jahat." Metal Knight menyamar sebagai pahlawan dengan rasa keadilan dan bergabung dengan asosiasi pahlawan. Tapi saat ini, sebagian besar sistem pertahanan militer telah dibajak oleh dirinya sendiri. Bisa dikatakan, mereka hampir diambil alih. Baik sebagai ilmuwan maupun sebagai mekanik, dia sangat berbakat. Apa yang tidak dimiliki dia adalah rasa etika. Dia hanya bisa menilai sesuatu secara numerik. Hatinya pada dasarnya sama dengan mesin. Apa kau tahu, markas asosiasi pahlawan juga memiliki fasilitas monster? Genos menjawab, "Ya." Drive Knight berkata lagi, "Secara resmi itu adalah fasilitas koreksi kepribadian, di mana mereka meneliti cara untuk menekan dan merehabilitasi kekejaman dan kekerasan monster. Tapi kenyataannya, monster-monster itu dicuci otaknya. Tujuan fasilitas ini adalah untuk merombak mereka, mengkloning mereka, dan menjadikan mereka sebagai tentara. Mereka adalah senjata biologis yang hanya akan mematuhi instruksi yang diberikan Bofoy kepada mereka." Lalu Genos berkata, "Monster memang sering muncul akhir-akhir ini. Apakah menurutmu Metal Knight terlibat di dalamnya?" Drive Knight berkata, "Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kalau ada beberapa monster dikendalikan olehnya dalam kelompok itu. Dan itu bukan satu-satunya permainan yang dia mainkan. Dia menghubungi orang-orang dengan ide-ide berbahaya. Dia memberi mereka kekuatan untuk mewujudkan ide-ide itu dengan meminjamkan mereka kekuatan ilmiahnya. Lalu dia membiarkan mereka mengamuk, mengubahnya menjadi pion yang berguna. Itu membuat masyarakat masuk ke dalam kekacauan. Itu terus melemahkan organisasi keamanan seperti asosiasi pahlawan dan polisi. Lalu mempromosikan penurunan kekuatan nasional. Dia mencoba untuk menguasai dunia pada saat yang tepat, ketika perlawanan umat manusia melemah. Dia ingin menghancurkan semuanya sekaligus, seperti bermain di kotak pasir dan membangun kembali dunia yang dia kendalikan sepenuhnya." Genos berkata, "Jika Metal Knight adalah mastermind-nya, berapa banyak yang asosiasi pahlawan tahu tentang dia? Mereka tidak hanya memberikan kebebasan penuh, sepertinya mereka bahkan menjadi bergantung pada senjata dan sistem yang dia buat." Drive Knight menjawab, "Aku belum membagikan data ini dengan asosiasi pahlawan, karena itu semua adalah hasil dari penyelidikan pribadiku. Kemungkinan besar, dalam petinggi eksekutif, ada beberapa yang bergantung pada Bofoy. Seperti yang kau tahu, asosiasi pahlawan tidak semuanya berada di halaman yang sama. Jika ada beberapa yang menganggapnya berbahaya, maka ada juga orang lain yang akan berusaha untuk bekerja sama dengannya di belakang layar. Aku berspekulasi kalau ada beberapa anggota yang bekerja sama dengan Metal Knight untuk mencari keuntungannya sendiri. Dan karena itulah, aku memutuskan lebih efektif untuk melakukan operasiku sendiri tanpa mempercayai siapapun." Mendengar itu, Genos bertanya, "Jika memang seperti itu, kenapa kau mengatakan ini kepadaku?" Drive Knight berkata, "Karena aku percaya kita dalam situasi yang sama. Mereka yang memiliki musuh bersama bisa diandalkan dalam mencapai tujuan yang sama. Itulah yang ingin aku katakan." Genos terlihat heran mendengar jawaban dari Drive Knight itu. Lalu Drive Knight berkata lagi, "Desaku juga dihancurkan oleh mesin yang mengamuk. Mesin yang dia buat itu adalah orang yang sama yang menghancurkan kota dan keluargamu." Genos terkejut mendengarnya. Dia bertanya, "Cyborg gila?" Drive Knight berkata, "Cyborg mengamuk yang sulit dipahami, yang tanpa pandang bulu memberikan
kehancuran total berkali-kali. Itu adalah salah satu dari banyak senjata penghancur otonom yang dibawa ke dunia dari eksperimen senjata yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu cyborg atau robot yang dikendalikan AI, dia telah melahirkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya ke dunia. Dengan memusnahkan mesin-mesin ini dan mengumpulkan sampel, aku terus-menerus memodifikasi dan memperkuat tubuhku. Genos, yang kau sebut cyborg gila, belum ada bukti kalau dia dihabisi oleh pahlawan lain. Tapi untuk beberapa alasan, dia berhenti muncul beberapa tahun terakhir ini. Kemungkinan besar, Bovoi menyimpannya sebagai kartu traf karena terlalu berharga untuk digunakan secara tidak perlu dan berisiko merusak. Itu mungkin disimpan diam di dalam penyimpanan senjata Bovoi. Kau mengejarnya sama seperti diriku. Di belakang layar, Bovoi dan Cyborg memiliki pasukan robot yang siap tempur. Mendengar tentang cyborg gila itu, Genos terlihat cukup tenang. Tidak seperti biasanya, kali ini dia bisa mengontrol emosinya. Lalu Drive Knight berkata lagi, waktunya telah tiba. Metal Knight telah bergerak, menggunakan monster yang diperkuat, menyebabkan kekacauan dan kesengsaraan. Dia akan menggunakan persenjataan lengkapnya untuk memberikan pukulan terakhir ke dunia yang sudah hancur. Pasukan robotnya akan mulai menyerang. Cyborg itu pun pasti akan muncul. Jadi sebelum itu terjadi, aku ingin menjadi ujung tombak serangan mulai dari sini. Genos, maukah kau bergabung denganku? Aku telah mempersempit daftar markas Bovoi menjadi 3 kemungkinan lokasi. Bovoi tahu aku sedang menyelidikinya, tapi akan lebih mudah bagimu untuk penyelidikan karena dia belum mencurigaimu. Genos, mendekati markasnya adalah tugas yang sangat berbahaya. Aku ingin mempercayakannya padamu. Genos berkata, markasnya? Apakah di situ musuh bebuyutanku cyborg gila disembunyikan? Drive Knight berkata, jika kau bertemu musuh di sana, itu bisa menyebabkan pertempuran skala besar dengan senjata satu sama lain. Itu bisa menjadi pertempuran antara pahlawan kelas S. Jika itu dimulai, akan sulit untuk menyelesaikan situasinya sampai selesai. Kau harus benar-benar siap untuk berperang. Aku dengar kalau Tatsumaki dan Flash telah ditugaskan untuk misi yang terpisah. Aku pikir aman untuk berasumsi kalau ini adalah salah satu trik Bovoi. Karena mereka tidak bisa bergerak, kita harus menghancurkan Metal Knight itu sendiri. Genos terdiam mendengar itu. Lalu Drive Knight berkata lagi, ada satu hal lagi. Kemunculan Neo Heroes adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Jika bukan karena usaha mereka, ketertiban umum di semua kota akan menjadi kacau sekarang. Kita akan membiarkan Neo Heroes mengurus monster, sementara kita menggunakan kekuatan kita padanya untuk... Saat menjelaskan itu, Drive Knight melihat Genos hanya diam terpaku dan termenung. Lalu dia memanggilnya, Genos. Setelah itu Genos berkata, Drive Knight, tunggu sebentar, ini terlalu cepat. Aku pikir aku akan kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Ini seolah-olah aku akan langsung mengamuk. Aku tidak bisa bekerja sama denganmu sekarang. Aku juga memiliki orang yang aku percaya. Aku akan berkonsultasi dengan mereka sebelum membuat keputusan. Apakah itu tidak masalah? Drive Knight berkata, tentu saja. Aku lega karena kau tetap tenang. Nama asliku adalah Zero. Sampai jumpa lagi. Saat itu, Genos menatap langit dan melihat wajah Saitama di awan. Tidak lama kemudian, Saitama pun muncul dan berjalan ke arahnya sambil berkata, baiklah, ayo Genos. Genos berkata, bagaimana kegiatanmu? Saitama menjawab, ya, tidak ada kemajuan. Kami tidak bisa mendapatkan tanda tangan sama sekali untuk petisi. Jadi kami sedang mendiskusikan rencana untuk menambah jumlah tanda tangan sendiri. Saat itu, Genos dan Saitama sedang berlari bersama ke sebuah tempat. Genos berkata, aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untukku hari ini. Saitama yang saat itu memegang satu kantong kertas menjawab, tidak apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan dokter yang mengubahmu menjadi robot. Genos berkata, lalu kau pegang apa itu? Saitama berkata, ini hanya sesuatu. Aku ingin memastikan apakah dokter yang kau kagumi layak dipercaya dengan caraku sendiri. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 128 kali ini. Don't money